Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Akila Nur Kalista sebagai MC untuk menuntun acara pesantren Ramadan khususnya 11-12 hari ini. Marilah kita panjatkan syukur sebanyak-banyaknya pada Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya lah kita semua bisa berada di sini. Sebelum memasuki pembacaan tilawah, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya pembacaan tilawah surah Al-Baqarah ayat 262 sampai 264 oleh Tasya Aulia Fakri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تربا فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم. Jazakumullah khairan katsiran. Tilawah pagi yang menyegarkan jiwa. Semoga menjadi pengantar berkah hari ini. Acara selanjutnya yaitu Sari Tilawah yang akan disampaikan oleh Sapwan Ananda Yuniar. Marilah kita dengarkan dengan seksama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan, itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Karya, Allah Maha Penyantun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Shadaqallahul azim. Allah Maha Pembenar.
Baik, kita memasuki acara utama, yaitu penyampaian ceramah yang bertema tentang bersedekah, yang akan disampaikan oleh Muhammad Revano Aliansyah. Marilah kita sambut dengan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihaduhu illa yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Kita juga tidak lupa untuk melanturkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar kita, Baginda Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yaitu Adinur Islam. Pada kesempatan kali ini ulun ingin menyampaikan ceramah yang berjudul bersedekah. Tahulah buhan pian, kenapa Islam itu sangat menganjurkan bersedekah. Nah, banyak ulama-ulama kita yang sepakat bahwa sedekah itu memiliki banyak benar keutamaan bagi dia yang ikhlas melakukannya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 161 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwaluhum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunubulatin mi'atu habbatu wallahu yud'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang berarti perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir tumbuh 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, Maha mengetahui. Dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disampaikan dalam surah dalam Al-Quran tersebut, kita nih tahu bahwa kita tuh kada bakalan jatuh miskin saat kita ikhlas memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Justru malah Allah Subhanahu wa Ta'ala gandakan pahalanya bagi yang hakun bersedekah tanpa pamrih. Tujuan utama diperintahkannya sedekah adalah untuk mensucikan harta dan diri agar tentram.
untuk menjalani kehidupan di dunia yang fana ini secara lebih enak dan damai. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ujar Sidin lewat hadis riwayat At-Tirmizi, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain yang sudah ulun sambat sebelumnya, keutamaan sedekah itu banyak jika kita hakun melakukannya dengan hati yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sedekah itu dapat mendekatkan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, wala tuqsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Yang berarti, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan tidak akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Yang kedua, dengan sedekah kita dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Asakir yang berbunyi, sedekah rahasia atau tersembunyi itu memadamkan amarah ilahi. Yang ketiga, dengan sedekah kita dapat terhindar dari su'ul khotimah atau mati dalam kondisi atau keadaan yang buruk. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Yang keempat, sedekah itu mampu menjadi obat bagi orang-orang yang sakit. Penyakit-penyakitnya disembuhkan karena sedekah yang tulus ikhlas. Dikutip dari hadis riwayat Ad-Dailami dari Ibnu Umar, obatilah orang-orang sakit dengan sedekah, bentengilah hartamu dengan zakat, dan sesungguhnya zakat itu menolak peristiwa mengerikan dan penyakit. Yang kelima, dengan sedekah insya Allah hidup kita tuh akan menjadi lebih berkah dan rezeki bertambah. Amin ya rabbal alamin. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 17 yang berbunyi, in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Yang berarti, jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun. Dari tafsir Quraisy Sibab, ayat tersebut memiliki maksud jika buhan pian menginfakkan harta untuk kebajikan atau kebaikan dengan ikhlas, maka Allah akan melipat gandakan pahala infak tersebut dan akan mengampuni dosa-dosa buhan pian. Allah Maha berterima kasih dan akan membalas orang yang berbuat baik, sehingga tidak menyegerakan hukuman bagi buhan pian yang pernah melakukan maksiat di masa lalu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buhan pian ada yang tahu pengertian sedekah lah. Apa tuh? Bisa. Ada lagi kah yang tahu pengertian sedekah itu apa? Bisa. Bagian harta barang. Nggih. Secara bahasa, sedekah itu berasal dari kata sodako yang berarti benar. Artinya sedekah itu bisa menjadi bukti kebenaran keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, sedekah itu adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa harta, tenaga, bantuan maupun kebaikan lainnya yang bisa buhan pian lakukan terhadap saudara maupun saudari muslimah yang ada di sekitar pian. Rasulullah SAW pernah bersabda, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis yang ulun baru sampaikan, ini menunjukkan bahwa sedekah itu tidak hanya terpaut maupun terbatas kepada materi saja. Selanjutnya, tujuan dan hikmah sedekah.
Tujuan dan hikmah sedekah ada mensucikan harta dan jiwa, karena sedekah itu membersihkan harta dari hak orang lain dan membersihkan hati dari sifat kikir. Yang kedua itu menghilangkan sifat cinta kepada dunia yang berlebihan, karena sedekah itu melatih agar kita tidak terlalu terikat kepada harta yang sudah dititipkan Allah di dunia ini. Yang ketiga itu ada membantu sesama manusia, karena sedekah itu meringankan beban orang yang membutuhkan. Contohnya seperti saudara-saudari kita di Palestina yang sedang dilanda perang, jika kita menyisihkan duit berapa ribu saja itu mungkin membantu mereka yang sangat membutuhkan. Yang keempat itu ada menumbuhkan rasa syukur, karena jika buhan pian rajin bersedekah, maka buhan pian akan merasakan syukur atau menyadari nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima itu mendapat naungan di hari kiamat, karena orang yang bersedekah secara rahasia itu termasuk ke golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita ada bentuk-bentuk sedekah. Bentuk-bentuk sedekah seperti yang ulun bilang sebelumnya itu tidak cuma buhan pian menyumbang duit, berinfak di masjid maupun di tempat yang lainnya, tapi bisa dengan kebaikan yang lain. Contohnya seperti memberi makan kepada orang yang lapar, membantu orang tua, mengajarkan ilmu, menolong teman yang kesulitan. Misalnya pian paham MTK, pohon pian karbi paham materinya, mun pian secara ikhlas melajarkannya materinya, insya Allah maka akan diberikan ganjaran pahala baik oleh Allah. Terus ada membersihkan lingkungan, berkata baik dan sopan kepada saudara dan saudari sesama muslim maupun yang non muslim, menyingkirkan benda berbahaya di jalan, karena kita kan tahu itu bisa membunuh orang loh. Terus ada mendoakan orang lain, misalnya mendoakan kawan kita yang hendak OSN supaya dapat hasil yang baik, terus masuk penyisihan ke nasional. Terus ulun ada punya kisah teladan sedekah para sahabat. Sahabat yang pertama ini ada Abu Bakar As-Siddiq atau khalifah pertama kita. Sidin pernah menyumbangkan seluruh hartanya demi perjuangan umat Islam. Yang kedua itu ada Umar bin Khattab. Sidin pernah menyumbangkan setengah hartanya untuk umat secara ikhlas. Terus ada Utsman bin Affan yang membelikan sumur untuk masyarakat dan membiayai pasukan Islam. Dari kisah yang ulun sebutkan, ini menunjukkan bahwa sedekah itu menunjukkan tanda keimanan yang kuat. Tanda keimanan kita, Islam itu kuat karena kita ikhlas, karena Allah Ta'ala memberikan sedekah. Buan kan di sini ada yang tahu lah waktu-waktu terbaik gesan bersedekah. Apa Pak Was? Bisa. Ada lagi kah? Ingin bujur. Jadi waktu-waktu terbaik gesan bersedekah itu seperti yang Buhan Pian bilang sebelumnya. Setiap hari sebenarnya bisa aja. Kada peduli Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi di sini yang sudah diberikan oleh pemateri ulun, di sini ada hari Jumat. Adang Bandung. Hari Jumat itu gesan lakiannya khusus setelah sembahyang Jumat, karena biasanya ada kayak kotak amal infak itu yang dibagikan oleh pengurus masjid, kawa bahan pian pakai. Terus di bulan Ramadan ini karena pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menginfakkan dan mendapatkan pahala yang lebih. Selanjutnya ada saat kita mendapat rezeki, misalnya kita lagi cair, ada acara apa atau dikasih orang tua duit jajan, bisa kita infakkan.
ketika ada orang yang terkena musibah, contohnya seperti bisa semua musibah buruk yang terjadi bisa. Contohnya kayak yang baru saja terjadi di Aceh kemarin tuh, banyak yang menggalang dana itu untuk membantu mereka yang kesulitan, itu baik dengan bersedekah. Nah, setelah itu ada kesalahan yang harus dihindari saat bersedekah. Yang pertama itu ada bersedekah dengan ria atau pamer. Misalnya Nizar Pahlipi punya duit 100.000, hendak bersedekah, cuma yang melihat azam mensedekahkan 10.000 warak, dipadahkannya ke azam, madikitnya duit ikam tuh bersedekah guna gerang. Buhan biar kayak itu kada dapat pahala, adanya dapat dosa bang lah. Pria hitungannya itu tuh. Itu tuh lebih ke memberi dengan sikap merendahkan kepada sesama saudara kayak itu. Adanya kita tuh malah dapat dosa daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu ada menunda sedekah hingga menunggu kaya. Nang ini keterlaluan benar Bang lah. Ini termasuk kikir. Seperti yang ulun bilang sebelumnya, sedekah itu kadang membuat buhan pian tuh jatuh miskin. Justru malah diperkaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah pahalanya juga banyak gitu. Nah, manfaat sedekah dalam kehidupan itu membuat hati kita menjadi lebih tenang, hidup menjadi lebih bahagia, mempererat persaudaraan satu sama lain, menciptakan masyarakat yang saling peduli terhadap status kehidupan, menghilangkan kesenjangan sosial karena anggapannya kita beratan saling membantu, dan membawa keberkahan dalam keluarga. Amin ya rabbal alamin. Untuk kita para pelajar, sedekah tuh ada beberapa buting. Contohnya seperti yang ulun bilang sebelumnya, kayak membantu teman memahami mata pelajaran yang kurang dipahami, meminjamkan alat tulis, bisa beratan. Tapi ini yang kalau kita lakukan di kelas, seperti berbagi makanan juga, menjaga kebersihan kelas, membantu ada menghormati guru yang sedang mengajar di depan. Hakikat harta dalam Islam. Jadi di Islam tuh kita diajarkan kalau harta kita tuh bukan milik kita sepenuhnya. Sebenarnya harta kita tuh cuma titipan Allah Subhanahu wa taala selama kita masih berada di bumi ini. Di sini ada beberapa golongan atau orang-orang yang berhak memiliki harta yang kita punya. Contohnya seperti orang fakir miskin, anak yatim, orang yang kesulitan, musafir, dan mereka yang membutuhkan. Ketika kita bersedekah, sebenarnya kita tuh sedang mengembalikan hak mereka gitu karena itu beratan dari Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, bayangkan jika setiap manusia di atas bumi ini hendak berbagi. Kada orang yang kelaparan, kada anak yang putus sekolah, kada tetangga kita yang kesulitan tanpa kebatuan. Sedekah itu bukan hanya mengubah kehidupan penerima, tapi juga mengubah hati pemberi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membiasakan diri bersedekah setiap hari. Jangan kita menunggu kaya untuk bersedekah, karena justru dengan bersedekah Allah akan mencukupkan kebutuhan kita. Ingatlah, sedekah itu kadang mengurangi harta buhan pian. Sedekah itu mendatangkan keberkahan. Sedekah itu justru membuka pintu rezeki. Sedekah itu adalah bukti keimanan buhan kepian kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat bersedekah. Berbagi itu indah. Hari-hari yang buhan pian lalui akan terasa lebih hampa jika tidak dapat membantu saudara-saudari kita yang sangat membutuhkannya. Sekian ceramah yang dapat ulun sampaikan pada hari ini. Ulun manusia, jadi jatuhnya salah. Jika ada kesalahan kata maupun tindakan, ulun minta maaf.
Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah berakhirlah ceramah yang disampaikan oleh Repano, maka dari itu acara terakhir yaitu akan dibukalah sesi bertanya untuk penanya laki-laki dan perempuan masing-masing dua. Sebisa disebutkan namanya. Baik, kami persilahkan. Sebentar. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri. Pertanyaan saya, dalam kondisi ekonomi sulit, bagaimana seorang muslim tetap dapat mengamalkan sedekah tanpa merasa terbebani? Ada yang mau bertanya lagi? Satu dulu. Silakan. Saya perlu perkenalan. Oh iya, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Dinar Zaskia, akan bertanya apa yang terjadi ketika sedekah yang kita amanahkan malah jatuh ke tangan yang salah dan tidak memperlukannya. Baik, pertanyaan yang bagus. Ada pertanyaan lagi dari yang laki-lakinya mungkin? Atau berapa lagi? Oke. Baik, untuk biar nggak terlalu banyak ditampung, kita jawab dulu yang ceweknya. Untuk Repanos, dipersilahkan. Izin, ulun ingin menjawab pertanyaan dari Anissa. Dalam kondisi ekonomi sulit, bagaimana seorang muslim tetap dapat mengamalkan sedekah tanpa merasa terbebani? Nah, dalam kondisi ekonomi sulit, seorang muslim itu tetap dapat bersedekah karena seperti yang sudah ulun sampaikan sebelumnya, sedekah itu tidak selalu bertaut terhadap harta yang kita miliki. Islam mengajarkan bahwa setiap kebaikan adalah sedekah. Yang pertama, kita luruskan niat, karena sedekah bukan dinilai dari besar kecilnya apa yang Tuhan pian berikan, tapi apa yang pian niatkan kepada yang penerimanya. Yang kedua, sedekah itu bisa berbentuk non materi seperti membantu orang tua, menolong teman, mengajarkan ilmu, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga, biasakan memberi sesuai kemampuan. Walaupun sedikit, sedekah melatih hati agar tidak kikir dan menunjukkan tawakal kepada Allah. Yang keempat, jika pian tidak bisa memberikan apapun, menahan diri dari keburukan, itu gin termasuk sedekah sudah. Jadi, dalam kesulitan ekonomi, sedekah tetap bisa pian amalkan tanpa beban, karena tidak harus berupa uang. Nilainya terletak kepada keikhlasan, dilakukan sesuai kemampuan, dan menjadi bukti keimanan serta tawakal. Apakah terjawab? Selanjutnya kepada Dina. Apa yang terjadi ketika sedekah yang kita amanahkan malah jatuh ke tangan yang salah dan tidak memperlukannya? Jangan khawatir pian itu kemana hasilnya, karena para ulama pernah menjelaskan selama kita telah berusaha mencari penerima yang layak dan memberi dengan niat ikhlas karena Allah, maka pahala sedekah tersebut tetap dicatat oleh malaikat sebagai pahala. Kesalahan sasaran yang tidak pian ketahui kadang menghapus nilai amal tersebut. Ada dalam sebuah kisah hadis, seseorang bersedekah pada malam hari, namun sedekahnya jatuh kepada pencuri, orang kaya dan penzina. Ia merasa sedih, tapi justru Allah menerima sedekahnya karena keikhlasannya dalam bersedekah. Bahkan kebaikan itu bisa menjadi sebab perubahan bagi penerimanya. Jadi hikmahnya, Allah itu menilai niat dan keikhlasan pian. Sedekah itu tetap berpahala jika niatnya benar. Kebaikan itu bisa menjadi jalan hidayah, dan kita tetap dianjurkan menyalurkan sedekah secara tepat. Jangan biarkan keraguan menghentikan kita dari bersedekah. Berilah dengan ikhlas dan serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Semoga Allah menjadikan kita hamba yang gemar berbagi. Amin ya rabbal alamin. Apakah terjawab? Oke, terima kasih. Baik, untuk sesi penanya laki-laki kami persilakan. Siapa tadi? Perkenalkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Coki Lanova Sujatbiko. Pertanyaan saya adalah, apakah sedekah di Mekah lebih besar pahalanya? Masih. Ada lagi? Satu lagi? Ada. Silakan perkenalkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Nijar Pahlipi. Pertanyaannya, mengapa sedekah dapat memperkuat hubungan sosial di masyarakat? Baik, pertanyaan yang diberikan akan dijawab oleh Repan. Untuk menjawab pertanyaan dari saudara Coki, apakah sedekah di Mekah lebih besar pahalanya? Di antara keutamaan yang Allah berikan kepada tanah suci di Mekah adalah dilipat gandakannya pahala amal ibadah. Para ulama menjelaskan bahwa amal kebaikan yang dilakukan di Mekah memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada karena kemuliaan tempatnya. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sholat di Masjidil Haram dilipat gandakan hingga 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di tempat lain. Para ulama kemudian mengkiaskan bahwa amal kebaikan lainnya termasuk sedekah juga mendapat keutamaan yang besar di tempat tersebut. Mengapa sedekah di Mekah sangat utama? Karena yang pertama kemuliaan tempatnya, yang kedua itu dekat dengan Ka'bah, banyak orang yang membutuhkan dan dilakukan saat ibadah agung. Allah berfirman bahwa orang yang bersedekah dengan ikhlas akan dilipat gandakan pahalanya hingga berkali-kali lipat. Kesimpulannya, sedekah di Mekah memiliki keutamaan pahala yang besar karena kemuliaan tanah itu, tanah suci Mekah. Namun sedekah yang terbaik adalah yang dilakukan dengan hati ikhlas dan tepat sasaran. Apakah terjawab pertanyaan? Selanjutnya kepada saudara Nizar, mengapa sedekah dapat memperkuat hubungan sosial di masyarakat? Ulun izin menjawab, sedekah itu dapat memperkuat hubungan sosial di masyarakat karena sedekah itu menumbuhkan rasa empati, kepedulian, dan solidaritas antar sesama kaum. Ketika seseorang membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan, akan tercipta hubungan yang dilandasi rasa kasih sayang dan perhatian. Orang yang menerima bantuan merasa dihargai dan tidak merasa sendirian. Sedangkan orang yang memberi akan merasa kebahagiaan dan ketenangan karena dapat membantu saudara maupun saudarinya yang membutuhkan. Dengan berbagi, beban hidup orang yang membutuhkan akan jauh menjadi lebih ringan. Hal ini dapat mencegah munculnya penyakit hati seperti iri dan dengki, dan juga bisa mengurangkan kesenjangan sosial yang terjadi akibat ketimpangan ekonomi. Sedekah juga mendorong tumbuhnya budaya seperti gotong royong dan saling mendukung. Jika sedekah dilakukan secara terus-menerus dan menjadi kebiasaan, maka lingkungan masyarakat akan terasa lebih harmonis, damai, dan penuh kebersamaan. Jadi, sedekah itu bukan hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga memiliki peran besar dalam mempererat hubungan sosial. Dengan kita melakukan sedekah, maka akan tercipta rasa peduli, persatuan, dan keharmonisan dalam masyarakat, sehingga kehidupan bersama menjadi lebih rukun dan sejahtera. Apakah terjawab? Oke, terima kasih. Telah berakhirlah acara kita hari ini, maka dari itu marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Akila Nurkalisa sebagai MC hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.